Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Berikut nama kelompok. Yang pertama, Intan Nur Alfia. Yang kedua, Nuria Firanti. Dan saya sendiri, Fatmawatul Aziza. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Apa saja yang meliputi laporan keuangan? Yang pertama, ada neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Lalu yang kedua, laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Lalu yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan menyajikan arus kas uang masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Lalu, yang keempat, perubahan ekuitas. Lalu yang keempat adalah perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Lalu yang kelima, catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan merupakan catatan tambahan dari informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Analisa rasio keuangan perusahaan terbagi menjadi 3 rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu yang kedua, rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang digunakan perusahaan untuk kegiatan melunasi hutang jangka pendek. Lalu yang ketiga, rasio solvabilitas, rasio keuangan yang digunakan perusahaan untuk kegiatan melunasi hutang jangka panjang. Berikut contoh laporan keuangan dari PT AALI dalam rupiah miliar. Di sini kita tampilkan contoh neraca dari PT AALI per akhir Desember 2006 sampai dengan 2009 dan per September 2010. Bisa dilihat pada slide berikut, atau lebih jelasnya dapat dilihat gambar neraca PT AALI terdapat pada buku Pasar Modal dan Manajemen Portofolio edisi 2 penerbit Erlangga pada halaman 169. Rasio profitabilitas. Yang pertama, return on equity dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas. Pada tahun 2006, 787 dibagi 2.839 dengan hasil 0,28. Pada tahun 2007, 1.974 dibagi 4.201 dengan hasil 0,47. Pada tahun 2008, 2.631 dibagi 5.337 dengan hasil 0,49. Pada tahun 2009, 1.660 dibagi 6.426 dengan hasil 0,29. Dan pada tahun 2010, 1.229 dibagi 6.931 dengan hasil 0,18. Yang kedua, return on asset dengan rumus laba operasi dikurangi pajak dibagi total aset.
pada tahun 2006, 1108 dibagi 3497 dengan hasil 0,34. Pada tahun 2007, 2906 dibagi 5352 dengan hasil 0,54. Pada tahun 2008, 3377 dibagi 6520 dengan hasil 0,51. Pada tahun 2009, 2610 dibagi 7571 dengan hasil 0,34. Dan pada tahun 2010, 1794 dibagi 8510 dengan hasil 0,18. Rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio dengan rumus aset lancar dibagi utang lancar. Pada tahun 2006, 492 dibagi 564 dengan hasil 0,87. Pada tahun 2007, 1648 dibagi 1028 dengan hasil 1,60. Pada tahun 2008, 1976 dibagi 1016 dengan hasil 1,94. Pada tahun 2009, 1714 dibagi 939 dengan hasil 1,82. Dan pada tahun 2010, 1770 dibagi 1344 dengan hasil 1,31. Yang kedua, asetas rasio dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Pada tahun 2006, 492 dikurangi 192 dibagi 564 dengan hasil 0,53. Pada tahun 2007, 1648 dikurangi 414 dibagi 1028 dengan hasil 1,20. Pada tahun 2008, 1976 dikurangi 781 dibagi 1016 dengan hasil 1,17. Pada tahun 2009, 1714 dikurangi 610 dibagi 939 dengan hasil 1,17. Dan pada tahun 2010, 1770 dikurangi 835 dibagi 1344 dengan hasil 0,69. Rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi ekuitas. Pada tahun 2006, 658 dibagi 2839 dengan hasil 0,23. Pada tahun 2007, 1151 dibagi 4201 dengan hasil 0,27. Pada tahun 2008, 1183 dibagi 5337 dengan hasil 0,22. Pada tahun 2009, 1145 dibagi 6426 dengan hasil 0,17. Dan pada 2010, 1579 dibagi 6931 dengan hasil 0,22. Yang kedua, debt to asset ratio dengan rumus total utang dibagi total aset. Pada tahun 2006, 658 dibagi 3497 dengan hasil 0,18. Pada tahun 2007, 1151 dibagi 5352 dengan hasil 0,21. Pada tahun 2008, 1183 dibagi 6520 dengan hasil 0,18. Pada tahun 2009, 1145 dibagi 7571 dengan hasil 0,15. Dan pada tahun 2010, 1579 dibagi 8510 dengan hasil 0,18. Mungkin cukup sekian
presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan bisa memahamkan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.